Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habib Rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para tetamu mulia kita yang datang di Pondok Pesantren Darul Dakwah. Ketua Umum Golkar Bapak Bahlil Lahadalia, Bapak Muhammad Sarmuji, Sekjen DPP Partai Golkar, Ibu Sari Yuliati, Bendahara DPP Partai Golkar, Bapak Wi Haji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia, Bapak Adis Kadir, Wakil Ketua DPR RI, Bapak Nusron Wahid, Menteri ATR dan BTN, Bapak Muhammad Misbahun, Ketua Komisi 11 DPR RI, Ahmad Labi, anggota DPR RI, dan segenap rombongan serta para habaib dan para alim ulama yang berhadir. Alhamdulillah, kami mewakili daripada keluarga besar Pondok Pesantren Darul Dakwah, terutama pengasuh yang sekarang sedang umroh, yang telah terus menelpon kami, berkomunikasi dengan kami terkait dengan kedatangan tamu-tamu kita mulia pada hari ini, dan beliau menyampaikan salam kepada antum semuanya. Semoga kedatangan ini membawa keberkahan bagi kaum muslimin dan masyarakat Indonesia tentunya. Alhamdulillah, kami sangat bergembira dengan kedatangan antum semuanya, karena antum adalah salah satu daripada orang yang berkontribusi untuk negara. Dan alhamdulillah, saya punya abah Habib Hasan Bahrun, pendiri Pondok Pesantren Darul Dakwah. Mungkin bisa kita ambil beberapa pelajaran daripada beliau, karena memang Nabi kita Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi seorang yang cerdas, cerdik, dan cermat. Artinya mengambil pelajaran daripada apa yang terjadi. Waktu kita terbatas, sementara ilmu kita juga sangat terbatas. Oleh karena itu, sebaik-baik ilmu itu adalah pengalaman. Saya punya abah adalah seorang yang memang mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan. Beliau bangun pesantren ini dari tahun 1981. Nyewa dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sampai tempat penyewaan itu 11 rumah beliau sewa. Jadi saya punya abah ini termasuk yang menyiapkan murid dulu, baru kemudian bangunan. Bukan bangunan dulu, baru cari murid. Jadi beliau termasuk yang cari murid dulu. Sampai tahun 1984 ada seorang kiai yang bernama Lomsel Muhammad, dan beliau salah satu murid daripada Kiai Hamid. Beliau menawarkan tanah ini. Jadi tanah ini ditawarkan kepada beliau. Lalu kemudian beliau katakan, ketika bertanya kepada Kiai Hamid sebagai seorang wali Allah, seorang sesepuh di tempat Pasuruan pada waktu itu, jangan kamu yang pegang. Ini kalau bukan Habib yang pegang tak mampu. Akhirnya ditawarkan oleh beliau kepada saya punya abah. Dan kemudian beliau pada saat itu beristikharah, dan alhamdulillah ada kabar gembira, ada bisyarat, ini diterima tanah ini. Dari tahun 1984 dibangun sampai tahun 1986. Alhamdulillah selesai ditempati tahun 86, dan sampai tahun 99 beliau meninggal dunia. Alhamdulillah pada saat beliau meninggal dunia, murid, santri, dan santriwati semuanya sekitar 650 orang. Setelah itu kami yang ditinggal memang luar biasa. Jadi saat-saat transisi dalam segala apapun itu luar biasa memang. Jadi termasuk transisi di dalam kepemimpinan, karena pada saat itu saya punya abang Habib Zain, itu umur 26 tahun, saya sendiri 24 tahun dengan pondok pesantren yang besar kayak begitu. Maka kemudian kita katakan, saya punya abang waktu bikin pesantren umurnya pada waktu itu 46. Kita ditinggalin pesantren sudah ada, tinggal kita teruskan. Otak kita lebih encer, kekuatan kita lebih energik dan sebagainya, sehingga kita harus lebih daripada saya punya abang. Itulah komitmen kita. Akhirnya kemudian dengan dasar ikhlas saya punya apa yang luar biasa membangun pesantren Darul Dakwah ini, akhirnya terus berkembang dan berkembang sampai akhirnya sekarang jumlah santri dan santriwati sebanyak 17.000 lebih, dari mulai MI sampai pasca sarjana. Dan alhamdulillah ada satu hal yang perlu kita pelajari. Dakwah ini tidak mempunyai sumber dana yang besar,
atau support dana yang bisa diharapkan, karena memang bulanannya itu cuma 650.000, makan 3 kali, kamar ada AC-nya. Jadi alhamdulillah, karena memang bukan komersil. Pondok pesantren ini adalah bagaimana kita membina dan membantu pemerintah untuk membina masyarakat. Dan alhamdulillah berkat keikhlasan saya punya ada sebuah penelitian baru ini bahwasanya 11% dari para dai di Indonesia bermuara dan berasal dari dakwah ini. Alhamdulillah, semoga itu terus dan menandakan akan jariah yang terus berkembang daripada saya punya alhamdulillah. Kemudian ada satu hal yang perlu kita pelajari untuk sebagai bekal hidup kita. Antum semuanya bersama kita dan siapapun juga sama-sama disayang sama Allah, sama-sama dirahmati Allah Ta'ala, sama-sama diberikan kesempatan yang sama. Gak ada yang lebih, gak ada yang lebih, gak ada. Semuanya sama. Jadi artinya Allah Ta'ala itu dengan maha keadilannya, Allah Ta'ala memberikan semua modal yang sama. Semua ada kelebihan, semua ada kekurangan. Bapak Menteri ada kelebihannya, tapi ada kekurangannya. Di antara kelebihan daripada para pejabat, Bapak Menteri kita dan sebagainya yang dikatakan Nabi SAW, 1 hari saja daripada Pak Bahlil, Bapak Nusron dan semua para menteri kita ini, itu sama seperti ibadah selama 60 tahun namanya. Asalkan dilaksanakan dengan niat yang baik dan jujur serta amanah. Oleh karena itu maka di sini ternyata silaturahmi yang selalu digadang-gadang oleh beliau Gus Nusron, Masya Allah, yang paling penting itu silaturahmi. Memang silaturahmi itu solusi yang terbaik bagi pemerintah maupun bagi perorangan, individu, komunitas dan sebagainya. Silaturahmi itu yang terbaik. Karena banyak yang tidak paham bahwasanya kita ini punya musuh. Musuh kita ini tidak kelihatan, yaitu setan, hawa nafsu dan cinta dunia. Inilah yang mencegah kita itu kemudian shutdown sama orang dan sebagainya. Padahal saya punya ini selalu beliau mendidik anak-anaknya terutamanya itu dengan melaksanakan 4 PR. Dan mungkin ini berguna untuk kita semuanya. Jadi jangan kamu meninggal kecuali sampai selesai dulu 4 PR ini. PR yang pertama, kata saya punya jangan pernah kamu merasa lebih baik dari satu orang pun. Kalau sudah kamu itu merasa lebih baik dari satu orang pun, tidak ada kebaikan dalam diri kamu. Mau jadi orang alim, mau jadi pengusaha, mau jadi apa-apa saja. Kenapa? Karena inti dari kehidupan ini nanti tidak ada, bukan di sini. Di sini cuma menjalani lapangan, pelaksanaan, pembuktian. Tapi nanti di akhirat itulah kehidupan yang abadi yang akan kita. Tapi kalau kita sudah merasa lebih baik dari satu orang pun, susah. Supaya kamu mudah untuk merasa tidak lebih baik dari satu orang pun, coba Abi bertanya kepada kamu dengan 2 pertanyaan. Ini mungkin bisa diambil sebuah pelajaran yang sangat luar biasa kepada putra-putra saya punya Abah bin Hasan. Kata beliau, saya mau bertanya kepada aku, berani kau bersumpah? Ada satu saja kebaikan yang pernah kamu lakukan dulu, sekarang pasti Allah terima. Saya bilang, saya nggak berani. Tidak ada seorang pun dari kita yang tahu mana amal kebaikan yang sudah diterima, pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang tahu, semuanya misteri semuanya. Lalu kemudian yang kedua, berani kau bersumpah? Ada satu saja dosa yang pernah kamu lakukan dulu, sekarang pasti Allah terima tobatnya dan Allah ampuni dosanya. Saya bilang nggak berani. Dan yang tahu itu misteri. Lalu apa kata saya? Kalau kamu sudah tidak tahu dan tidak berani bersumpah dengan hal, atas dasar apa kamu merasa lebih baik dari satu orang? Itu adalah pelajaran yang pertama, harus tuntas. Karena kalau mama siapapun kita, apalagi ilmu jabatan dan harta benda, ini membuat orang itu muluk dan lupa dirinya. Jika kalau kita sudah mendasari kehidupan kita dengan tidak merasa lebih baik dari satu orang pun, maka mudah untuk menjalani kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya Abah berkata begini, jangan kamu pernah merasa Allahumma shalli Muhammad benci pada seorang pun. Jangan pernah benci pada seorang pun. Allah Ta'ala ciptakan semua manusia, baik itu keluarga kita, istri kita, dan sebagainya. Bahkan dia selalu mengucapkan begini, Pak Bali, kamu tahu siapa calon istri kamu? Kamu tahu siapa calon ipar kamu, calon mertua kamu, dan keluarga kamu? Mereka itu adalah orang yang sudah Allah seleksi dari sekian miliar manusia di dunia, yang sudah pasti Allah Ta'ala menjadikan orang itu adalah ujian bagi kamu. Jadi siapa istri kita? Istri kita adalah perempuan yang paling menjadi ujian bagi kita. Itu memang Allah Ta'ala ciptakan sesuai dengan misi dan visinya, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan antara satu dan yang lainnya merupakan sebuah cobaan, ujian. Untuk apa? Kami tahu apa tidak sabar atau tidak. Itu yang diingini oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, harus rahmat kepada siapapun. Selama masih ada sifat rahmat dalam hati kita, selama itu masih ada kebaikan dalam diri kita.
tidak ada rahmat di dalam diri kita, maka itu adalah pertanda kita bukan termasuk orang yang bakal dirahmati Allah Ta'ala dan dimudahkan urusannya Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, itu yang paling sulit, dan semoga itu semua termasuk yang selesaikan masalah PR ini yang keempat ini seperti yang disampaikan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadilah kami terbaik dan keluarga. Barometer kita baik di sisi Allah, di mata Allah cuma satu keluarga. Bukan handai tolan, bukan mitra kerja, bukan sahabat, bukan masyarakat. Yang pertama kali itu adalah kerabat kita dan keluarga kita. Kalau sudah keluar kita terbaik dan keluarga. Dan kata lain mereka mengatakan kita adalah suami terbaik, kita adalah ayah terbaik, kita adalah anak yang terbaik, kita adalah saudara yang terbaik, kita adalah kerabat yang terbaik, maka pasti kita terbaik sisi Allah. Sehingga pantas kami Rasulullah bersabda, wa ana khairukum li ahli, aku telah menyelesaikan PR ini dan mengatakan aku adalah terbaik dalam keluargaku. Semoga dengan 4 pesan ini bisa dibawa oleh ke rumah, dan semoga antum termasuk yang mendapatkan upah dan ganjaran kepada Allah Ta'ala berupa setiap hari 60 tahun. Dan satu hal lagi yang harus kita lakukan, pentingnya kita bersilaturahmi, dan untuk kita itu mempunyai saudara. Alhamdulillah saya bersyukur hari ini saya bertemu dengan saudara saya Pak Bahlil dan juga Pak Nusron serta semua para rombongan. Karena Pak, ini akan dipertanggungjawabkan. Imam Ali meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika Allah Ta'ala menjelaskan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Yang namanya mereka yang saling mencintai di dunia, nanti di akhirat tidak lagi. Mereka akan saling memusuhi kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka kemudian beliau menjelaskan artinya ayat ini. Setiap orang yang bersaudara, setiap orang yang bertemu di dunia, dia akan memberikan kesaksian kepada yang lainnya. Sehingga ketika salah satu daripada 2 orang yang saling mencintai, 2 orang yang saling bersaudara itu, dan alhamdulillah kita yakin beliau saudara saya dan saya dianggap insyaallah saudara beliau, dan insyaallah kita semuanya bersaudara sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara seiman, kita bersaudara sebangsa dan setanah air, dan insyaallah kita termasuk yang memberikan kesaksian kebaikan bagi kita masing-masing kelak nanti di akhirat. Kalau salah satu saudara meninggal, dia dulu yang memberi kesaksian. Ya Allah, aku dulu waktu di dunia mengenal seseorang, dia itu selalu mendukung aku untuk kebaikan, menyuruh aku pada kebaikan, melawan aku daripada kemaksiatan. Ya Allah, bantulah dia, berikan hidayah selagi dia masih ada kesempatan. Subhanallah, setelah dia meninggal, saudaranya meninggal, oleh Allah Ta'ala pertemukan 2 orang ini. Dan ketika dipertemukan, maka ini dulu yang mendoakan, ini dulu yang selalu mendorong saya untuk berbuat kebaikan. Ya Allah, ini adalah saudara terbaik saya. Semoga kita termasuk yang mengatakan semacam itu insyaallah. Tapi sebaliknya, jikalau ada seseorang yang tidak baik, berteman tapi tidak baik, atau saling membenci, maka nanti di akhirat juga akan dipertanggungjawabkan. Sehingga ketika salah satu daripada keduanya itu meninggal dunia, maka dia akan memberikan kesaksian yang tidak baik juga kepada Allah Ta'ala. Sehingga di antara soal dan pertanyaan malaikat munkar nakir di kuburan nanti adalah man ikhwanuka, siapa saudaramu? Alhamdulillah saya nanti akan bisa menjawab. Saya pernah bersaudara dengan Pak Bahlil, Pak Nusron, dan mereka semua itu adalah sama-sama punya kelebihan di mata Allah Ta'ala. Jangan pernah kita melihat dari sisi kekurangan, tapi semuanya punya kelebihan. Semoga kelebihan kita dengan kelebihan orang yang lain saling mendukung, dan saling kita itu membuka peluang untuk yang lainnya, terutama untuk kebaikan akhirat. Paling tidak alhamdulillah Pak Bahlil, saya dididik oleh guru saya, baik Habib James Smith, Profesor Syekh Muhammad Ali Al-Maliki di Makkah Mukarramah, Abdul Qadir Hafid, dan semua para guru kami untuk melaksanakan paling sedikit pemanfaatan kepada sesama. Apa itu? Habis sholat subuh saya baca Yasin. Saya baca Yasin dan niat semoga kabul semua hajat saudara saya. Semoga selamat semua saudara saya. Semoga diampuni dosa-dosa semua saudara-saudara saya. Itu paling tidak yang kita lakukan supaya kita itu mendapatkan doa masing-masing. Dan itu yang bisa kita lakukan paling tidak untuk kita mendapatkan hadisnya Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat pada manusia. Sekali lagi saya ucapkan dengan perasaan gembira, bahagia, selamat datang di Pondok Pesantren Darul Dakwah. Darul Dakwah dari zaman saya punya abah sampai sekarang dan sampai kapanpun insyaallah kami ini adalah rumah bagi semua. Kami tidak terikat dengan siapapun, tapi kami rumah bagi semua. Kami menghormati semuanya, dan inilah Dalwa yang tahun 2019 ada kejadian yang lucu, yaitu ternyata suara 19.000 semuanya itu hanya untuk Pak Prabowo, yang Pak Jokowi cuma ada 3 saja. Nah ini di sini, tanpa ada perintah, tanpa ada
tendensius dari kiai yang enggak sama sekali. Diulang lagi ya sama-sama jadi cuma tambah 2 saja. Jadi artinya ini pondok alhamdulillah tidak pernah mengikuti partai apapun dan sebagainya, tapi insya Allah kita akan menjadi rumah bagi semua. Kami mendukung karena Golkar adalah yang mempunyai kontribusi untuk negara, dan semoga antum terus berkiprah. Satu pesan kami, semoga antum tidak lupa setiap hari keluar dari rumah niat, ya Allah saya ingin mengayomi umatnya Rasulullah. Setiap hari Kamis ada laporan kepada Nabi SAW sebelum diangkat kepada Allah Ta'ala setiap minggunya. Setiap hari Kamis dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Kalau setiap hari kita niat, ya Allah saya akan mengayomi umat Rasulullah. Niat yang baik itu insya Allah akan membawa kita selamat dunia sampai di akhirat insya Allah. Itu saja dari saya, dan sekali lagi saya sangat menyesal karena tidak bisa menjamu antum semuanya, karena baru kali ini tamu tanpa makan ini baru kali ini. Nah, tapi insya Allah kedepannya insya Allah semoga kita bisa menjamu, dan antum masih punya hutang kepada kami karena setengah hutang yang terlaksana. Ada kunjungan tapi belum makan dalwa. Karena alhamdulillah tradisi dalwa ini kita kalau datang kita harus menyuguhkan makan dari dalwa, bukan dari mana-mana. Jadi sehingga makanannya halal dimakan insya Allah, jadi sebab insya Allah kalau dunia dosa. Jadi insya Allah kita akan kembali dan kita akan menjamu, dan insya Allah di sini semua menu Nusantara dan Arab semuanya ada insya Allah. Jadi lain kali insya Allah kita akan menjamu kantung sahibul makan makanan. Terima kasih banyak dan semoga banyak manfaatnya, dan kami minta maaf kalau ada kurang lebihnya. Sekali lagi saya menyampaikan salam daripada Habib Zain kepada antum semuanya, dan beliau dari Makkah mendoakan semoga antum berguna, berkontribusi untuk bangsa dan bangsa, dan untuk selamat sampai selesai dunia dan akhirat insyaallah. Adzan minkum, adzan minni wa hadanallahu iyyakum insyaallah ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.